Shalom, puji Tuhan, haleluya. Paulus mendorong agar jemaat Korintus memiliki kasih yang ditunjukkan dengan beberapa bukti, dan kali ini kita akan lihat bukti kasih yang keenam, yaitu tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak melakukan yang tidak sopan. Love is not rude. Dalam teks Yunaninya, askemone, tidak melakukan perbuatan yang memalukan. Dari konkordansi, dapatlah kita lihat bahwa kata askemone ditemukan di Alkitab itu dua kali aja. Ayat ini dan satunya di 1 Korintus pasal 7 ayat 36 yang diterjemahkan tidak berlaku wajar. Tidak berlaku wajar. Bentuk lain askemosune, terjemahannya kemesuman. Itu tulisan Paulus kepada jemaat Roma pasal 1 ayat 27. Kalau Yohanes menulis di kitab Wahyu itu terjemahannya kemaluan. Wahyu 16 ayat 15. Di kitab 1 Korintus, Paulus juga menulis tentang askemon. Terjemahannya ke ITB itu tidak elok. 1 Korintus pasal 12 ayat 23. Itulah pilihan-pilihan terjemahan untuk askemone dan turunannya. Kita menyimak seluruh isi surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama ini, memang kita bisa paham apa yang dimaksudkan Paulus ketika dia menyebut bukti kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kita telusuri lah misalnya di pasal 5 ayat 1 ayat 11. Rupanya memang dalam jemaat Korintus kedapatan dosa percabulan. Ada dosa percabulan di jemaat Korintus. Silakan dibaca pasal 5 ayat 1. Kemudian Paulus rupanya berulang-ulang menasihati jemaat soal itu. Berarti ini soal penting di jemaat Korintus. Ada perpecahan di jemaat. Di satu sisi ada karunia-karunia rohani. Di sisi lain ada percabulan. Mengerikan. Makanya Paulus berulang-ulang menasihati jemaat. Pasal 5 ayat 9, pasal 6 ayat 9, ayat 12 sampai 20, pasal 10 ayat 18, berapa kali? Maka ini harus diwaspadai. Kasih dibuktikan dengan janganlah melakukan yang tidak sopan. Jangan mesum, jangan cabut. Jemaat Korintus yang kaya akan karunia rohani, rupanya dalam dosa percabulan jatuh juga. Tidak ada alasan yang dapat kita katakan bahwa karena penuh dengan karunia roh, lantas bisa luput dari dosa percabulan. Jemaat Korintus jadi contoh buruk. Jemaat Korintus jadi contoh buruk. Rupanya yang penuh dengan karunia roh pun dapat jatuh dalam dosa percabulan. Paulus berkata bahwa dosa ini berbahaya. Bahkan sangat berbahaya. Pasal 6 ayat 18. Harus dihindari. Hindari dosa percabulan. Nah, salah satu untuk menghindari dosa percabulan, salah satu caranya adalah memang setiap pria dan setiap wanita masing-masing harus punya pasangan. Itu cara yang paling utama, yang terkuat secara harfiah, secara jasmani, secara lahiriah. Bagaimana seorang pria atau seorang wanita menghindari kemesuman? Sebaiknya punya pasangan masing-masing. Janganlah sampai jatuh. Tidak ada yang kuat dan janganlah ada yang merasa kuat. Justru mereka yang merasa kuat, dia yang lebih dulu jatuh karena dia yang lebih banyak diserang. Jadi jemaat Tuhan di Korintus sudah diingatkan, berawas-awas agar jangan sampai melakukan hal yang tidak sopan. Dengan bahasa yang lebih clear untuk kita adalah jangan cabul, jangan mesum. Untuk itu, milikilah pasangan sendiri.
milikilah suami atau milikilah istri sendiri. Hiduplah dengan sopan. Seperti pesan Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 13 ayat 13. Jemaat Korintus, kasihmu harus dibuktikan dengan sifat yang sopan. Kasihmu harus dibuktikan dengan jangan lakukan tindakan yang memalukan. Demikian juga harusnya jemaat Kristen sepanjang zaman. Janganlah melakukan tindakan yang memalukan. Amin.